Halo, saya Aisyah Ginandiani, peserta dari pelatihan coaching, training, dan juga konseling dari Well Done Skill. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan sedikit tentang apa saja yang sudah saya pelajari selama 3 hari pelatihan kemarin. Yang pertama, yaitu konseling merupakan sebuah hubungan yang bersifat membantu antara konselor dan juga konseli, yang mana konseling ini bertujuan untuk mencapai perubahan dan juga membuat konseli untuk belajar membuat keputusan sendiri dan bertanggung jawab atas keputusannya. Seorang konselor perlu untuk menguasai beberapa keterampilan seperti komunikasi antar pribadi, praktik intervensi, dan juga kemampuan mind skill. Dan perlu untuk diketahui bahwa seorang konselor memahami bahwa setiap konseli itu datang dengan latar belakang dan kondisi yang berbeda, sehingga setiap konseli membutuhkan intervensi atau pendekatan yang berbeda pula. Dan pada pembelajaran ini kita mempelajari tentang konsep, yaitu konseling melalui realita WDEP atau WANS, Doing in Direction, Self-Evaluation, Planning, and Commitment. Selanjutnya yaitu coaching. Coaching merupakan hubungan dengan individu yang melalui proses kreatif untuk memaksimalkan potensi baik dari segi personal maupun profesional. Peran seorang coach bukan hanya terbatas pada interaksi biasa, namun juga sebagai mentor, supporter, challenger, dan friend to talk bagi seorang coachee. Coaching yang optimal perlu untuk menghadirkan kondisi awareness before change pada coachee agar potensi yang ingin dicapai tidak sia-sia. Dan untuk mendukung agar proses konseling dan coaching dapat berjalan secara optimal, maka terdapat berbagai macam terapi atau pendekatan yang dapat dilakukan sebagai integrasi untuk memaksimalkan sesi ini. Namun perlu diketahui bahwa yang terpenting adalah bagaimana kita dapat memanajemen diri dan juga memanajemen stres untuk mendapatkan hasil terapi yang terbaik. Pada pembelajaran ini kita belajar tentang konsep mindful breathing, safe, dan juga terapi air atau akui, izinkan dan relakan, serta melakukan afirmasi positif bagi diri sendiri. Dan kapan sih kita perlu tahu harus memilih yang mana antara konseling, terapi, dan juga coaching? Ketika kita merasa stuck, perasaan kita itu tidak beres, butuh orang yang didengar, butuh seseorang yang memahami, maka kamu bisa memilih konseling. Tapi ketika kamu sudah merasa oke secara emosional, ingin berkembang, ingin agar potensi kamu itu jauh digali lebih dalam, maka pilih coaching. Lalu, jika kamu merasa sangat terbebani, misalnya sering sedih, trauma yang belum selesai, dan trauma yang berkepanjangan, maka terapi bisa menjadi pilihan. Oke teman-teman, itu saja dulu penjelasan singkat mengenai konseling, terapi, dan juga coaching. Kalau kamu punya pertanyaan atau pengalaman yang mau dibagi, silahkan tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Stay healthy and keep growing.